Pemirsa, laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu naik ke penyidikan. Apakah proses hukum kali ini akan mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu Jokowi? Hari Jumat 11 Juli, Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers terkait kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo. Jumpa pers ini sebagai tindak lanjut gelar perkara yang digelar sehari sebelumnya. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meningkatkan status 4 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan ke penyidikan. Salah satunya adalah laporan dari Joko Widodo atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama. Sebagaimana diketahui, pada 30 April 2025, Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Pada 26 Juni, Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu klarifikasi saksi dan ahli. Kemudian pada 7 Juli, proses penyelidikan hingga klarifikasi saksi berjalan intensif, termasuk pemeriksaan 6 saksi. Selanjutnya pada 10 Juli dilakukan gelar perkara oleh Subdit Kemnek Diskrimum. Pada 11 Juli resmi diumumkan laporan ke tahap penyidikan. Oke. Memang kan kami yang kemarin mendampingi Pak Jokowi untuk mengajukan pengaduan pidana di Polda Metro dengan beberapa pasal, terutama terkait fitnah pencemaran nama baik dan beberapa undang-undang ITE. Dan kami juga sudah mengajukan banyak alat bukti untuk bisa ditindaklanjuti. Dan hari ini kami mendapat kabar ditingkatkan ke penyidikan, paling tidak sudah masuki tahap yang lebih pasti ya. Karena pada intinya tujuan Pak Jokowi ini tidak lain hanya ingin dipulihkan nama baiknya, kedua juga agar di pengadilan nanti juga dapat diuji kembali apakah ijazah ini asli atau palsu kan. Bagaimanapun dengan adanya delik fitnah maka harus dibuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu, dan ini nanti juga akan bergulir di Polda Metro. Nah, terkait Bareskrim sendiri, sebenarnya kan hasil akhirnya itu kan kemarin digelar adalah penyelidikan dihentikan. Tapi karena ada pengaduan, maka coba dievaluasi kembali dengan melibatkan banyak pihak. Sekalipun saya sendiri kan menghadiri gelar, saya tidak melihat ada pelanggaran SOP yang dilakukan penyelidik, termasuk juga tidak ada novum ya, tidak ada bukti baru yang bisa membuka kembali penyelidikan. Jadi tanpa maksud mendahului hasil akhir, saya melihat justru dengan majunya perkara di Polda ini, kemungkinan besar juga yang di Bareskrim ini adalah menguatkan hasil penyelidikan yang sudah ada. Sebelumnya pada 11 Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan penghentian penyelidikan laporan terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis karena tidak menemukan tindak pidana. Penyelidik Bareskrim Polri mendapatkan fakta bahwa Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan kesimpulan itu didapat setelah pihaknya meminta keterangan 39 orang saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Juhandani mengatakan bahwa ijazah SMA dan S1 milik Jokowi asli. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terkait, penyelidik juga mendapatkan fakta bahwa Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding
Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal. Ahli pidana juga menjelaskan pandangan hukum merespon fakta-fakta yang tertuang dalam gelar perkara khusus. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menjelaskan pembuktian keaslian ijazah Jokowi adalah di pengadilan karena yang menentukan sah atau tidaknya adalah hakim, bukan siapapun. Jadi kalau nanti menemukan barang bukti, ya alat bukti, ya silahkan. Tapi kalau lihat pengumpulan dari alat bukti, barang bukti, ternyata tidak ada tindak pidana, ya kalau pidana itu harus sah dan meyakinkan, sah dengan alat bukti. Kalau itu dengan alat bukti, ya sudah diuji tidak ada, ya nggak bisa. Dan itu harus kerjakan karena, nah diulang pula dijelasin. Ini orang-orang publik bisa bingung. Pembuktian itu di pengadilan. Karena yang pembuktian itu proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi pembuktian bukan di jalanan. Ya kalau pembuktian di jalanan itu makanya istilahnya di awal itu tersangka baru disangka. Nah baru dakwa. Nah itu lamanya di pengadilan. Karena yang menentukan sah tidaknya itu adalah hakim, bukan siapapun sekali lagi. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah lama bergulir. Meski pihak Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, namun publik masih memberi atensi karena tidak bisa mengabaikan begitu saja temuan sejumlah pihak yang meragukan tentang dugaan ijazah palsu tersebut. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan gugatan perkara terkait tuduhan ijazah mantan Presiden Jokowi palsu gugur. Majelis Hakim menilai tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Gugatan dengan nomor perkara 99 ini diketok pada Senin 7 Juli 2025. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Gede Haryadi dengan Hakim Anggota Sutikna dan Pataroni. Dalam putusannya, PN Surakarta menyatakan tidak berwenang menangani perkara ini. Menurut Humas PN Surakarta Aris Gunawan, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Lebih lanjut, Aris Gunawan mengatakan bahwa PN Surakarta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara sebesar Rp506.000. Ini kan tentang pengadilan tidak berwenang secara absolut ya, sehingga kemudian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi itu, berpendapat bahwa itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga amarnya ya mengabulkan eksepsi tergugat 1, 2, 3, 4 semuanya, dan yang kedua menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang dan menghukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.